Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisadaqa wa'ada wa nasara abda wa azza jundah wa azza al-ahzaba wa'ada. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Wa fi hadisin akhar wa muslimatin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengawasan ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekalian kita maturaken puja saha puji syukur wonten asalipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dumateng kita sedaya inggih kasarasan lahir batos kesempatan ingkang sangat-sangat istimewa. Inggih punika hadir wonten ing salat jamaah saha majelis ilmu. Mugi-mugi majelis kita wonten ing dalu punika saestu pinaringan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ugi saestu kita dados kawulanipun ingkang tansah syukur wonten ing kawontenan punapa kemawon. Shalawat dan salam kita aturaken kunjuk dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring suri tulodo, ugi ingkang sampun paring ilmu dumateng kita sedaya. Mugi kita saged nindakaken menapa ingkang dados pengertosan wontenipun seserepan ingkang sampun kita ngertosi. Artinya Bapak Ibu bahwa ilmu yang sudah kita terima itu ada satu kewajiban lanjutan, inggih punika ngamalaken. Jadi setelah ilmu itu kita dapat, Bapak Ibu, kita tidak cukup berhenti kepada kita mengetahui ilmu tersebut, akan tetapi ada satu kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim mukmin adalah mengamalkan. Ilmu itu kalau tidak diamalkan, dalam satu patah dikatakan bagaikan pohon tidak berbuah. Kira-kira kita mau atau tidak punya pohon atau punya sesuatu, akan tetapi tidak menghasilkan apa-apa? Tentu saja tidak. Ketika kita menanam sesuatu pasti inginnya memanen atau memetak. Mudah-mudahan Bapak Ibu, apa yang kita lakukan pada malam hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun kita akan mengambil babagan Quran surat ke-25, yaitu Quran surat Al-Furqan. Yang pangapunten boten mawi laptop amargi tadi Mas Angin. Cerita-cerita. Oke. Sehingga anggenipun maos punika manual. Namun boten dados menapa. Quran surat Al-Furqan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-Furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan
kepada seluruh alam. Maksudnya seluruh alam ini adalah jin dan manusia. Al-Furqan nama lain daripada Al-Quran, Bapak Ibu. Jadi nama-nama Al-Quran itu tidak hanya satu Al-Quran saja, akan tetapi banyak nama yang digunakan dan maksudnya satu, yaitu Al-Quran. Termasuk Al-Quran. Al-Quran ini adalah nama lain daripada Al-Quran. Ada istilah Al-Quran, ada istilah Al-Kitab, ada istilah Al-Quran, ada istilah Ad-Dzikr. Inna nahnu nazzalna dzikra. Nah, dzikra yang dimaksud di dalam ayat itu adalah Al-Quran. Dan masih ada beberapa, di antaranya adalah Al-Quran. Apa arti Al-Quran? Al-Quran artinya pembeda atau yang membedakan. Apa yang dibedakan? Adalah Al-Haqqu wal Batil atau As-Shawabu wal Khata'. Untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batal, mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga Al-Quran itu posisinya jelas. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Berarti Al-Quran itu jelas. Sehingga ketika di dalam Al-Quran itu benar dikatakan benar, salah dikatakan salah. Adakah yang diragukan antara benar yang dan salah? Tidak ada. Maka terhadap Al-Quran ini kita semuanya harus yakin. Maka boleh. Dan Al-Quran ini menjadi pedoman hidup yang sampai saat ini belum menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup atau sebagai petunjuk hidup. Maka mari segera berfokus dan mengambil Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sebagai Muslim mukmin. Ketika seseorang mengambil Al-Quran sebagai petunjuk hidup, pedoman hidup, maka mereka akan menemukan kebahagiaan, akan menemukan ketentraman, akan menemukan ketenangan, akan menemukan kesejukan, akan menemukan semua hal-hal yang baik yang diinginkan oleh manusia. Tetapi kalau kita membelakangi Al-Quran, tidak menjadikannya petunjuk di dalam kehidupan kita, maka hidup kita ini akan berantakan, akan mengalami kegagalan. Sehingga Bapak Ibu, mulai malam ini kita kuatkan lagi bahwa pedoman hidup kita, petunjuk hidup kita, mau kemana kita, mau apa kita, harus kembali kepada Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sehingga kita harus kembali kepada Al-Quran. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran atau Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Jadi selain apa yang sudah kita dapat itu kemudian kita amalkan, Bapak Ibu, maka kita harus menjadi pemberi peringatan. Fadzakir innama anta mudzakir. Fadzakir, dan ingatkanlah manusia. Kenapa Allah kemudian menyuruh kita untuk mengingatkan manusia? Karena manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Punate lupa, Bu. Lali punate. Demen berarti malaikat. Malaikat itu berarti malaikat lali berarti. Nate salah, berbuat salah. Ini mesti kata ini. Jadi manusia itu tempat salah dan tempat lupa. Maka oleh tanya Allah pada kir, innama anta mudzakir. Jadi kita mengingatkan satu dengan yang lain. Meskipun yang ketujuh di dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi satu kewajiban kepada kita juga bahwa kita mengajar, mengamalkan dan mengingatkan.
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Maka yang terpenting bagi kita di dalam surat ini, Bapak Ibu, adalah mengembalikan hidup kita ini kepada Al-Quran. Wasiat Rasulullah sebelum beliau meninggalkan dunia di dalam sebuah hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh pada keduanya pasti tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan lainnya. Ini sebagai penguat bagi kita, Bapak Ibu. Jadi Nabi itu tidak meninggalkan harta buat umatnya, tidak meninggalkan rumah, tidak meninggalkan sawah, tidak meninggalkan kendaraan, tidak meninggalkan hewan binatang ternak buat umat-umatnya, tidak. Akan tetapi yang diwariskan, yang ditinggalkan buat umatnya adalah Al-Quran was Sunnah. Kalau kedua itu terpegang erat-erat, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Ini Bapak Ibu. Jadi yang penting bagi kita ini adalah menguatkan ya, hidup kita, tujuan hidup kita, visi-visi hidup kita. Setelah kita mengetahui ini, Bapak Ibu, maka kembalikan kepada Al-Quran. Ingin keluar dari berbagai masalah, mama yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Al-Quran itu mencoba. Sing sapa wonge pengen dirangkuke kabeh masalah iki. Monggo takwa marang ingsun Allah. Allah bakal ngetokke sira kabeh saka persoalan-persoalan ingkang wonten. Mama yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Diperpanjang kabeh Bapak yang takilah yaj'al lahu min amrihi yusra. Pengen diperpanjang rezeki enak boten dipun sangka-sangka. Wa yazqu min haitsu la yahtasib. Pengen apa boleh Bu? Hidup kita ini kira-kira pengennya apa? Bahagia pengen boten? Pengen, tenang, pengen. Alladzina amanu bi dzikrillah, alladzina amanu wa tatma'innul qulub bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi kalau ingin hidup kita ini tenang, hidup kita ini tentram, hidup kita ini damai, hidup kita ini fokus, maka ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Iki pun saben-saben awake dhewe itu mesti krungu, ngerti apa gitu. Tetapi cak-cak aneh. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak sadar ini melalaikannya, melupakannya. Kadang-kadang nanti ya begitu dia kira-kira. Halo? Begitu. Maka kembali kepada Al-Quran. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Kemudian di dalam hadis yang lain itu bahwa Al-Quran akan memberi pertolongan kepada kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Nah ini hadis diriwayatkan oleh Muslim. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Menapa yang dimaksud ashabihi? Syafi'an li ashabihi. Ingat dimaksud syafi'an li ashabihi begitu nika sahibul Quran. Al-mulazimina litilawatihi al-amilina bihi, yang terus-menerus membacanya dan mengamalkannya. Berarti orang yang terus-menerus membacanya dan mengamalkan, maka dia termasuk ashabul Quran atau sahibul Quran. Maka dia akan mendapatkan pertolongan dari Al-Quran yang dia baca besok di hari kiamat. Maka kalau Bapak Ibu kita semuanya ingin mendapatkan pertolongan besok di hari akhir, salah satu yang harus kita kerjakan adalah kita menjadi ashabihi, menjadi sahabat-sahabat Quran, menjadi sahabat-sahabat Quran. Kalau dulu mungkin kita belum begitu fokus kepada Al-Quran, kalau dulu mungkin kita belum begitu memahami terhadap apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Tetapi karena kita setiap hari ini ngaji,
setiap hari diberikan ilmu, setiap kali diberikan pengertian, maka lama-lama kita harus sadar dan menyadari diri kita bahwa hidup kita ini harus betul-betul kembali kepada Al-Quran. Sabar itu Al-Quran apa betul? Perintah bersabar Al-Quran. Perintah ikhlas Al-Quran atau bukan? Al-Quran. Perintah untuk bersyukur Al-Quran. Perintah untuk qanaah Al-Quran. Maka hidup kita ini harus kembali kepada Al-Quran. Quranisasi kehidupan. Nah, ini Bapak Ibu. Bahasa atau keren itu Quranisasi kehidupan. Artinya apa? Ya hidup kita ini harus senantiasa bersanding dengan Al-Quran. Atau gerak hidup kita ini harus dilandaskan kepada Al-Quran. Kenapa harus Al-Quran? Tadi sudah kita bahas bahwa Al-Quran akan memberikan satu pertolongan besok di hari akhir. Oke. Kemudian ayat berikutnya, alladzi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarik fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Cinta kagungan langit saha bumi Allah. Terus kita memang kagungan itu kenapa Bapak Ibu? Lemah, menikah aslinya lemah itu sekarang. Kenapa boleh? Apa yang ada di dunia ini pada hakikatnya adalah milik Allah. Kalaupun itu dimiliki oleh manusia, itu hanya bersifat sementara. Maka kalau itu kemudian hanya bersifat sementara dan kita tahu bahwa itu bukan milik kita, kalau pun berkurang atau hilang, ya sudah berarti diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu, maka kemudian hati kita ini akan lega, akan merasa tenang, nyaman, dan tidak gundah menghadapi dunia ini. Jadi Bapak Ibu, kalau di dalam kehidupan dunia kita ini kita kembalikan kepada Al-Quran, insya Allah semuanya akan beres. Akan tetapi kalau kehidupan dunia kita ini kita kembalikan kepada dunia, artinya kita fokuskan kepada dunia, kita orientasikan kepada dunia, kita tujukan kepada dunia, maka kehidupan kita ini akan mengalami kegagalan, kekacauan, ketidakberesan. Gitu, oke. Ternyata beri lagi, gitu, oke. Wah, ini namanya pemaksaan. Tapi memangnya begitu, Bapak Ibu, oke. Jadi bahwa hidup kita ini harus kita kembalikan kepada Al-Quran. Insya Allah kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, tadi itu ketenangan kita dapat, ketenangan kita dapat, kebahagiaan kita dapat, keselamatan kita dapat, keuntungan kita dapat, bahkan dunia sampai dengan akhirat. Jadi Quran ini petunjuk hidup. Ketika itu jadi petunjuk, maka harus kita ikuti petunjuk itu. Kita mau jalan ke timur, bagaimana Al-Quran menunjukkan kepada kita untuk bisa berjalan ke timur, maka itu kita ikuti. Atau berjalan ke barat kita ikuti, atau berjalan ke arah manapun kita ikuti, maka kita akan selamat. Coba kalau dengan hidup itu bergantung kepada Google, kira-kira seperti itu. Pernah tersesatkan? Oke, pernah ada dengan mengikuti Google kemudian tiba-tiba ada di depan makam atau jalan buntu? Tetap kali. Itulah hidup kalau kita tujukan atau kita fokuskan kepada dunia. Coba lakukan dengan berjalan, hidup, beraktivitas, bergerak, beramal, beribadah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Lantas itu maka tidak akan tersesat. Maka di Bapak Ibu, jadi ini kita bulan balik ini, kita ulang-ulang itu memang agar supaya kita betul-betul fokus ke depan sisa hidup kita ini, Bapak Ibu, kembali kepada Al-Quran yang membedakan yang hak dan yang batal, yang benar dan yang salah, dan senantiasa menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Dan dia tidak mempunyai anak. Jadi
Allah itu tidak mempunyai anak, lam yalid walam yulad, dan tidak ada sekutu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sekutu dalam kekuasaannya. Jadi Allah itu, Bapak Ibu, di dalam mengatur bumi ini, di dalam mengatur langit dan bahkan bumi ini sendirian. Jadi tanpa sekutu. Bisakah itu diterapkan kepada kita sebagai manusia? Kita bekerja sendiri, kita beribadah sendiri tanpa orang lain, bisakah? Tidak akan bisa. Pasti akan melibatkan satu dengan yang lain. Kita mau sholat saja harus ada air. Kemudian kalau berjamaah harus ada penjaga masjid dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya manusia ini tidak bisa hidup sendirian. Sesuai dengan ilmu yang kita pelajari, bahwa manusia ini adalah makhluk sosial, beda dengan Allah dan sangat jauh. Kalau Allah mengatur bumi dan langit ini sendirian, wahdah. Tetapi kalau manusia tidak akan bisa. Sekecil apapun urusan manusia dikerjakan sendiri, itu tidak akan bisa. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu. Jadi Allah itu, Bapak Ibu, pencipta segala sesuatu, dan dialah Allah menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Maksudnya segala sesuatu yang dijadikan Allah diberikan perlengkapan-perlengkapan dan persiapan-persiapan sesuai dengan naluri, sifat-sifat dan fungsinya masing-masing dalam hidup. Maka semua makhluk yang diciptakan di muka bumi ini, Bapak Ibu, tidak pernah mengalami kendala. Semua berjalan sesuai dengan tabiatnya, lalat bekerja, hidup sesuai dengan kebiasaannya, dan hewan-hewan yang lain. Itulah Allah Sang Maha Pencipta. Terakhir, Bapak Ibu, ayat yang ketiga, wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'an wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura. Kemudian mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain daripadanya untuk disembah. Nah ini manusia yang kita tahu diri. Inilah manusia-manusia yang tidak menyadari akan dirinya sendiri bahwa sudah diciptakan dengan baik-baik, kemudian dijamin kehidupannya dengan baik-baik, kemudian diberikan kesempatan melakukan sesuatu yang baik-baik. Kok mengambil Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya makhluk durhaka. Tapi itu di sana, Bapak Ibu. Kalau di sini kayaknya baik semuanya. Insya Allah. Karena selalu mendengar, kemudian selalu menyaksikan kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian mengatakan mengambil Tuhan-Tuhan selain daripadanya untuk disembah. Yang Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun. Jadi Tuhan yang disembah itu tidak menciptakan apapun. Dan ini sudah diceritakan di zamannya Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung yang dibuat orang tuanya sendiri. Bagaimana kemudian Ibrahim itu menghancurkan patung-patung, Bapak Ibu? Karena Ibrahim tahu bahwa apa yang dibuat oleh orang tuanya itu tidak mendatangkan manfaat dan juga tidak mendatangkan madharah. Untuk apa disebut? Maka kemudian dihabisi oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi di dalam Al-Quran ini, Bapak Ibu, surat Al-Furqan, Allah menyatakan bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka ciptakan itu sesungguhnya tidak mendatangkan, atau bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak. Jadi mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan itu pun juga tidak bisa. Dan tidak pula untuk mengambil sesuatu kemanfaatan yang juga tidak kuasa mematikan. Jadi mematikan tidak bisa, menghidupkan juga tidak bisa. Jadi kematian itu milik Allah, Bapak Ibu. Kematian itu milik Allah, kehidupan itu milik Allah. Maka hanya Allah lah yang dapat menghidupkan dan mematikan.
Bisakah manusia menghidupkan? Tidak. Bisakah manusia mematikan? Tidak. Sekalipun manusia itu membunuh dengan alat apapun, alat secanggih apapun, kalau Allah belum memberikan izin, tidak akan mati. Jadi kematian itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan juga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Jadi manusia tidak punya kekuatan apa-apa kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Maka Bapak Ibu, dengan saya Allah terangkan 3 ayat dari surat Al-Qur'an yang membicarakan tentang Al-Quran, kemudian kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sebagai satu kesimpulan, marilah kita mengembalikan hidup ini kepada Al-Quran, dan hendaklah kita menjadi ashabul Quran, orang-orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Quran. Niscaya kita akan menemukan sebuah kebahagiaan dan juga keselamatan. Kemudian bahwa kekuasaan Allah itu tanpa batas, dan Allah lah yang menciptakan keharmonisan makhluknya di muka bumi ini. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita kembalikan hidup kita ini kepada Al-Quran dengan memperbanyak bacaan, memperbanyak pemahaman, dan juga mengamalkannya. Mudah-mudahan Al-Quran memberikan, insya Allah Al-Quran akan memberikan pertolongannya untuk kita di kemudian hari. Dan kita diberikan kemudahan serta kekuatan juga istiqomah di dalam bertolak ilmu. Jadi ilmu itu penting, Bapak Ibu. Ilmu itu penting karena ilmu itu dalam rangka memberikan petunjuk dalam kehidupan kita. Apa yang dimaksud dengan ilmu itu adalah Al-Quran. Ilmu itu yang akan memperkokoh iman. Iman menjadi dasar kita di dalam beramal. Oke. Jadi ketika kita mau beramal, itu harus berlandaskan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diterima. Tetapi kalau tidak dilandaskan kepada iman, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu perlu kita memperkuat iman. Bagaimana caranya? Bertolabul ilmi. Yang rahimahullah walladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tolabul ilmi fardhatun. Fardhatun itu wajib. Wajib yang dimaksud dalam hadis itu adalah individu. Beda dengan wajib kifayah. Wajib kifayah itu kalau sudah ada yang menuntut atau yang mengerjakan, maka kita tidak wajib mengerjakan. Tetapi kalau fardu ain, ya, maka person kita berkewajiban untuk melakukannya. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman dan juga ridhonya. Amin. Kemudian sebelum saya tutup, saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, terima kasih yang sebesar-besarnya buat seluruh warga masyarakat, kaum muslimin, muslimat, bahwa terkait dengan rencana pengecoran pelataran Gebang, insya Allah akan berjalan dengan lancar. Mohon doanya, karena material insya Allah sudah tercukupi, termasuk list yang kita sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. 1 hari kita buat, 1 hari terpenuhi, Bapak Ibu. Masya Allah. Ternyata Allah itu Bapak Ibu kalau mau menggerakkan hambanya itu sangat mudah. Maka gitu, 200 semen kita butuhkan, 1 hari terpenuhi. Sampai sekarang kita sudah mendapatkan sekitar 400 dan 100, berarti hampir 500. Apakah kemudian berhenti Bapak Ibu? Ya tidak, kita berhentikan, karena penyelesaian masjid kita ini masih lama. Dan mudah-mudahan dengan momentum ini nanti kita punya cadangan semen, cadangan pasir, maka kemudian terus bisa melanjutkan rencana pembangunan. Nah, mudah-mudahan puasa 2026 besok kita sudah bisa sholat di sana. Mudah-mudahan, amin. Kita terus berdoa Bapak Ibu. Kita terus berdoa di mata Allah. Jadi Allah itu kalau sudah berkehendak kun fayakun. Maka kun fayakun. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.